warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnadi Lestari. Saya dari kampus Universitas Bekti Kencana Bandung, prodi D4 Anestesi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang KK binaan. Kenali perubahan fisikmu pada pria dan wanita dengan materi tentang seksualitas pada remaja. Di sini jadi alasan saya memberikan penyuluhan ini kepada keluarga Ibu Putri, yaitu supaya keluarga Ibu Putri bisa mengetahui mengenai apa itu seksualitas remaja, terus tugas-tugas perkembangan seksualitas remaja, dan perkembangan seksualitas remaja itu sendiri. Sebelumnya saya mohon izin dan mohon bantuannya Ibu untuk berjalannya penyuluhan ini. Jadi, apakah Ibu tahu apa itu seksualitas remaja? Jadi, pengertian dari seksual itu sendiri secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan jenis kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Jadi seksualitas remaja yaitu segala hal yang bersangkut pautkan dengan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan di usia remaja. Tugas-tugas perkembangan remaja itu sendiri antara lain yaitu mampu menerima keadaan fisiknya, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Terus mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Terus mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlakukan untuk memasuki dunia dewasa. Tugas-tugas perkembangan seksualitas remaja. Jadi secara psikologis pada fase remaja ini ada dua aspek penting yang harus dipersiapkan oleh remaja adalah orientasi seksual dan peran seksual. Orientasi seksual adalah rasa tertarik pada lawan jenis yang timbul dan sejalan dengan perkembangannya, minat dan aktivitas yang berhubungan dengan seks itu sendiri. Terus yang kedua yaitu ada peran seks. Peran seks adalah menerima dan membanggakan peran serta kemampuan tertentu selaras dengan jenis kelaminnya. Bagi remaja laki-laki mungkin tidak menimbulkan begitu banyak masalah, tetapi bagi remaja perempuan itu sendiri terjadi perubahan pandangan atau nilai-nilai peran perempuan yang dapat menimbulkan beberapa masalah seperti penyimpangan seksual, penyakit menular, kehamilan di luar nikah, dan masih banyak lagi masalah dan pandangan dari lingkungan luar Ibu. Terus di sini ada perkembangan seksual remaja. Sejak masa remaja, pada diri seorang anak itu terlihat adanya perubahan-perubahan pada bentuk tubuh yang disertai dengan perubahan struktur dan fungsi. Pematangan kelenjar pituitari berpengaruh pada proses pertumbuhan tubuh sehingga remaja mendapat ciri-ciri sebagai laki-laki dewasa dan sebagai perempuan dewasa. Masa remaja diawali oleh masa pubertas, yaitu masa terjadinya perubahan-perubahan fisik meliputi penampilan fisik seperti bentuk tubuh dan proporsi tubuh dan fungsi fisiologis yaitu seperti kematangan organ-organ seksualitas. Menurut Tanner, pada tahun 1990, minat seksual remaja antara lain itu ada 3, yaitu yang pertama, minat dalam permasalahan yang menyangkut kehidupan seksual remaja. Di sini, remaja ingin tahu tentang kehidupan seksual manusia. Untuk itu, mereka mencari informasi tentang seks, baik melalui buku, film, atau gambar-gambar lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Terus yang kedua, di sini ada
keterlibatan aspek emosional dan sosial pada saat berkencan. Jadi perubahan fisik dan fungsi fisiologis pada remaja ini menyebabkan daya tarik terhadap lawan jenisnya yang merupakan akibat timbulnya dorongan dari seksual. Terus yang ketiga di sini ada minat dalam keintiman secara fisik. Dengan adanya dorongan-dorongan seksual dan rasa ketertarikan terhadap lawan jenis, perilaku remaja mulai diarahkan untuk menarik perhatian lawan jenisnya dalam rangka mencari pengetahuan mengenai seks. Ada remaja yang melakukan secara terbuka, bahkan mulai mencoba mengadakan eksperimen dalam kehidupan seksual. Misalnya, dalam berpacaran, mereka mengekspresikan perasaan dalam bentuk perilaku yang menuntut keintiman secara fisik dengan pasangannya, seperti berpelukan, berciuman, dan masih banyak lagi. Nah, hal ini merupakan akibat kekurangpahaman remaja terhadap masalah-masalah seputar seksualitas. Pengertian kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu keadaan sehat mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Tujuan dan manfaat diadakannya pendidikan pemahaman reproduksi remaja, yaitu yang pertama, memberikan pengertian yang memadai mengenai perubahan fisik, mental, dan proses kematangan emosional yang berkaitan seksual pada remaja itu sendiri. Terus yang kedua, di sini mengurangi ketakutan dan kecemasan sehubungan dengan perkembangan dan penyesuaian seksualitas. Yang ketiga, membentuk sikap dan memberi pengertian terhadap seks dan semua manifestasi yang bervariasi. Yang keempat, memberikan pengertian mengenai esensi, kebutuhan nilai moral untuk memberi dasar nilai yang rasional dalam membuat keputusan berhubungan dengan perilaku seksual itu sendiri. Dan yang terakhir di sini memberikan pengetahuan tentang kesalahan dan penyimpangan seksual agar individu dapat menjaga dirinya dan dapat dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental remaja itu sendiri. Terus di sini faktor yang menyebabkan kesehatan reproduksi remaja menjadi buruk. Yang pertama, masalah pendidikan. Buta huruf yang mengakibatkan remaja tidak mempunyai akses terhadap informasi yang dibutuhkan, dan pendidikan rendah mengakibatkan remaja kurang mampu memenuhi kebutuhan fisik dasar ketika berkeluarga. Yang kedua, di sini ada masalah seks dan seksualitas. Pengetahuan yang tidak lengkap dan tidak tepat tentang masalah seksualitas, misalnya mitos yang tidak benar, kurangnya bimbingan untuk bersikap positif dalam hal yang berkaitan dengan seksualitas, penyalahgunaan dan ketergantungan nafsa yang mengarah kepada penularan penyakit HIV dan AIDS melalui jarum suntik dan melalui hubungan seks bebas yang mungkin sering banget terjadi atau banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar karena pergaulan bebas. Masalah ini sangat mengkhawatirkan. Terus penyalahgunaan seksual, kehamilan remaja dan kehamilan pranikah atau di luar nikah. Di sini ada masalah kesehatan reproduksi remaja. Jadi ketidakmatangan secara fisik dan mental, resiko komplikasi dan kematian ibu dan bayi lebih besar, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri remaja, dan resiko bertambah untuk melakukan aborsi yang tidak aman akibat hamil sebelum nikah. Jadi sekian ya Ibu
Semoga penyuluhan